Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba. Pada video kali ini kembali Madia akan menganalisa. Ini datang dari akun yang bernama Papel88. Oke, mari kita simak saja apa yang ingin Papel 88 ini menyampaikan mengenai ajaran Islam itu sendiri. Oke, mari kita simak ya. Go. Puji Tuhan, kalau saudara mau jiwamu diselamatkan, dosamu diampuni, dosamu sebesar apapun dapat disucikan, diampuni oleh Yesus Kristus. Terimalah dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau pasti diselamatkan. Ya, puji Tuhan, seperti yang dialami oleh wanita Muslim. Ya, ini seorang Muslim untuk pertama kalinya wanita Muslim menjadi Miss ya di Amerika Serikat. Namun setelah itu dia menjadi seorang Kristen. Setelah dia menjadi orang Kristen, tentu respon dari umat Muslim ya pada umumnya mereka ngamuk-ngamuk ya, mencaci maki dan mendoakan Miss ini masuk neraka ya, seperti biasa di Indonesia kan seperti itu juga ya. Lalu ya ada juga beberapa Muslim yang tetap menghargai, Muslim moderat tetap menghargai keputusannya, itu keputusan pribadi dan tidak usah untuk diikut campur gitu kan. Dan yang uniknya ya, dari beberapa kutipan kata-katanya itu yang sangat-sangat bagus, sangat-sangat menguatkan menurut saya. Sebentar, saya akan bacakan buat saudara keseluruhan dari artikel ini. Ini sangat bagus, sangat menguatkan, sehingga saya rindu untuk berbagi dengan saudara. Dan yang unik bahwa keluarga dari Miss Amerika ini, mereka adalah keluarga-keluarga yang moderat. Mereka tidak mempersoalkan agama, justru mereka menghargai keputusan anggota keluarganya untuk memeluk agama apapun. Ya, dan memang seharusnya begitu ya. Masing-masing orang memiliki hak untuk memutuskan mana yang dia yakini benar dan akan pasti membawa dia ke surga. Jadi jangan maksa orang untuk satu iman dengan Anda, padahal Anda sendiri tidak pasti untuk selamat gitu loh. Dan bersyukur ya, hanya di negara-negara yang mayoritas Kristen biasanya itu yang sangat-sangat demokratis. Di sana tidak ada undang-undang penistaan agama. Jadi di sana itu agama bisa dikritisi. Ya, silakan dikritisi kalau memang Oke, kali ini Madia akan menjawab dulu argumen dari Bang Papel ini ya. Mengenai Miss Universe yang berasal dari Muslim itu dalam ajaran Islam perlu ditindaklanjuti sebagai tanda tanya gitu loh. Apakah benar dia berasal dari orang Muslim atau tidak? Itu dulu yang perlu Madia sampaikan di sini. Mengapa Madia perlu sampaikan? Karena sebagai seorang Muslim tentunya tidak semudah itu untuk berpindah keyakinan gitu loh. Apalagi orang itu sudah cukup, dengan teknologi sekarang orang sudah mengerti mana yang benar, mana yang salah dalam suatu ajaran agama itu gitu loh. Bahkan di Amerika itu sekarang orang-orang di sana itu sudah pandai, sudah pinter, tidak mungkin lagi termakan oleh isu-isu gitu loh. Ya saya sih sanksikan aja orang ini apakah beragama Islam atau bukan gitu. Miss USA Muslim ini
saya sanksi apakah dia seorang muslim, karena orang-orang di Amerika itu sekarang berbondong-bondong memasuk Islam gitu loh. Karena di sana sekarang orang-orang itu sudah tahu bagaimana keadaan yang sebenarnya, agama di sana bagaimana gitu loh. Keadaan agama di Vatikan, keadaan agama di wilayah Amerika itu bisa dicek di sana. Kasus-kasus yang sangat 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 memiris hati gitu loh. Ribuan anak di sana. Anda bisa cek ini latar belakang yang saya tampilkan di sini. Itu 300 pastor bermasalah karena pelecehan seksual di gereja Katolik gitu loh. Anda bisa cek sendiri, tidak perlu saya sampaikan, Anda pun bisa mengecek sendiri. Ini berdasarkan laporan dari BBC News Indonesia. Itu 300 pastor bermasalah, dia melakukan dituduh melakukan pelecehan seksual di Katolik, gereja Katolik gitu loh. Dan ini pun sudah berjalan sejak lama gitu loh, pastor-pastor tersebut gitu loh. Dan korbannya juga bukan sedikit, lebih 1.000 orang, lebih 1.000 orang korbannya oleh pelecehan-pelecehan pastor. Maka karena itu sangat aneh kalau orang-orang Amerika sana masih percaya dengan ajaran Kristen, itu sangat aneh sekali gitu loh. Karena mereka sudah sangat tahu bagaimana ini keadaan-keadaan para pastor, keadaan para uskup-uskup yang ada di sana gitu loh. Bagaimana kasus-kasus yang membelit mereka sekarang ini. Silahkan Anda cek gitu loh. Silahkan Anda cek sendiri dan bagaimana perkembangannya sekarang gitu loh. Itu yang perlu Bang Papel ketahui ya. Jadi korban-korban pelecehan seksual itu sangat berat, sangat sangat tinggi sekali di sana gitu loh. Oke, saya lanjutkan dulu ya Bang Papel, postingan Anda. Lah ya salah. Jadi tidak ada dikit-dikit lapor ya, orang pindah agama dilapor. Nah, itu kan menurut saya gendeng ya. Oke, belajarlah kita waras dan berikan orang haknya untuk memilih mana yang dianggap benar dan meninggalkan apa yang tidak akan membawa kebaikan, keselamatan dalam hidupnya. Oke guys, untuk lebih lanjutnya ya, mari kita langsung lihat saja artikelnya secara utuh. Pemenang Miss USA Muslim pertama menjadi Kristen. Ya. Dia adalah wanita Muslim pertama yang dinobatkan menjadi Miss Amerika pada tahun 2010. Tetapi Ratu Kecantikan Libanon Amerika, Rimka Fakih namanya ya, secara resmi menjadi Kristen pada April 2016 setelah mengikat ikatan dengan tunangannya yang beragama Kristen yang merupakan produser musik, Wasim Salibi. Menurut situs berita Timur Tengah Al-Bawaba, model Libanon Amerika Rimka Fakih yang diyakini sebagai wanita muslim pertama yang memenangkan kehormatan Miss USA ketika ia dinobatkan pada tahun 2010. Dia memberikan hidupnya kepada Kristus sebulan setelah pernikahannya ya. Jadi setelah dia menikah baru dia memberi hidupnya kepada Kristus. Oke, Bang Papel, di sini Madia akan menjawab dulu, menganalisa ya. Dari argumen Anda ini, Madia akan menjawab dulu bahwa orang ini pindah agama itu karena dia melakukan perkawinan, pernikahan gitu loh. Jadi orang ini berpindah agama menuju ke ajaran Kristen hanya karena jodoh, hanya karena pasangannya. Itu suatu pindah agama yang sangat lemah sekali pondasinya Bang Papel gitu loh. Dia menerima ajaran Kristen tapi karena dia ingin nikah dengan laki-laki yang beragama Kristen itu Bang Papel. Kalau begitu caranya, orang ini bukan suatu
percontohan, tidak menggambarkan suatu kehebatan kalau dalam hal ini dalam agamanya. Berarti imannya kosong, orang perempuan ini kosong sekali gitu loh. Buktinya dia bisa pindah hanya gara-gara suaminya itu beragama Kristen itu gitu loh. Berarti nilai orang ini tidak lebih bagus gitu loh, sangat rendah sekali keimanannya, makanya dia bisa loncat sana loncat sini berpindah agama. Oke, kita lanjut dulu ya. Ia merupakan mantan Miss ya, Michigan dan juga pernah dilatih untuk menjadi penggulat wanita di WWE, dilahirkan dalam sekte Muslim Syiah. Faki telah mengatakan dalam wawancaranya bahwa keluarganya secara nominal adalah Muslim dan dia bersekolah di sekolah Katolik, namun dia mengatakan dia mulai menganggap kepercayaan Muslimnya lebih serius di perguruan tinggi. Dia juga bukan yang pertama di keluarganya yang pindah agama. Saudara ipar saya adalah seorang Kristen, katanya kepada Huffington Post 2010. Dan dia dan saudara perempuan saya membaptiskan kedua putra mereka. Saya memiliki seorang paman yang memeluk agama Kristen dan dia adalah seorang pendeta sekarang. Pada tanggal 30 Maret, Faki mentweet sebuah gambar dirinya dari malam 2010 ketika dia memenangkan kontes Miss USA. Tweetnya juga menyertakan kutipan dari Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam diam yang memberi kekuatan kepadaku, tulis Faki. Berarti ini sebelum dia menjadi Muslim, dia sudah mengutip ayat Alkitab. Berarti sebelum dia resmi jadi Muslim, dia sudah sudah banyak belajar tentang firman Allah, sehingga ketika dia menang Miss Amerika dia mengutip ayat ini ya. Kemudian pada hari yang sama, Faki mentweet sebuah gambar inspirasi pesan tentang Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan. Nah, ini mantap ini. Sebuah ujian menjadi sebuah kesaksian. Sebuah pencobaan menjadi sebuah kemenangan. Korban menjadi kemenangan. Bunyi pesan tersebut. Nah, ini pesan yang sangat bagus. Memang hanya Tuhan ya. Hanya Yesus yang dapat mengubah kekacauan menjadi sebuah pesan. Sebuah ujian menjadi sebuah kesaksian. Sebuah pencobaan. Oke, di sini Madia akan jawab dulu ya. Tadi kita dengar sendiri dari perempuan yang terpilih menjadi Miss USA tersebut, ternyata dia beraliran Syiah. Perlu Anda ketahui Bang Papel, Syiah itu bukan berasal dari ajaran Islam. Dia ajaran yang sudah menyeleweng, yang sudah mengingkari ajaran Islam itu sendiri. Jadi itu Syiah itu dianggap sesat, orang-orang Syiah itu sesat. Mengapa dia sesat? Karena dia meyakini sesuatu di luar ajaran Islam itu sendiri gitu loh. Dan ini juga tindak lanjutnya, dia juga mengakui adanya pernikahan kontrak. Jadi mengenai Syiah itu sekali lagi bukan ajaran Islam. Jadi wajar saja perempuan ini bisa pindah ke ajaran Kristen karena memang Syiah itu bukan ajaran Islam gitu loh. Jadi sangat wajar kalau dia bisa pindah, apalagi dia berpaham liberal dan tidak ada kendali dalam hal ini keimanannya, maka dalam posisi ini dia bisa pindah-pindah, termasuk mendapatkan jodoh, mendapatkan laki-laki pasangannya dari ajaran Kristen ya sangat pindah. Jadi tidak ada kebanggaan kalau saya nilai di sini Bang Papel. Karena perpindahannya ini bukan karena analisa atau membedah ajaran Kristen itu sendiri gitu loh. Jadi itu yang perlu Anda pahami ya Bang Papel, oke? Menjadi sebuah kemenangan. Korban menjadi kemenangan. Sebagian besar pengguna media sosial yang beragama Muslim marah dengan keputusan Rima untuk mengikuti Yesus dan meyakinkannya bahwa ini akan mengirimnya langsung ke neraka. Wah. Namun Oleh Bang Papel, ya kalau saya nilai umat Islam nggak akan bakal marah Bang Papel.
Ngapain marah sama Miss Universe tersebut? Ngapain marah? Karena apa? Karena ajaran Rima tersebut itu ajaran Syiah. Sedangkan Syiah itu ditolak dalam ajaran Islam itu sendiri. Jadi ya mau apa, mau jungkir balik pun Rima ya nggak ada masalah. Mau pindah ke sana, mau pindah ke sini itu juga nggak ada masalah. Karena sekali lagi dia bukan murni berasal dari ajaran Islam itu sendiri, Syiah. Oke, biar Anda tahu ya. Setidaknya sebagian kecil muslim menghormati keputusan bintang muda ini untuk mengubah agamanya dan berharap keberuntungannya dalam apapun dia putuskan untuk lakukan. Meskipun Faki berasal dari keluarga muslim Syiah, dia mengatakan kepada Huffington Post dalam wawancara 2010 bahwa agama tersebut benar-benar tidak menentukan dia ataupun keluarganya. Kami lebih dari keluarga spiritual. Agama. Oke, ya kan? Tadi Anda mengatakan Bang Papel bahwa dia berasal dari ajaran agama Syiah. Syiah itu sekali lagi bukan muslim, bukan orang Islam sekali lagi Bang Papel. Itu umumnya Syiah itu yang sangat banyak sekali dia berada di negara Iran. Jadi sekali lagi Syiah itu bukan berasal dari agama Islam. Itu aliran yang sesat dalam Islam itu sendiri. Itu tidak diakuin karena dia ada kepercayaan yang berbeda dalam ajaran Islam itu sendiri dan itu fundamentalis, hal pokok. Oleh karena itu dia tergolong dalam ajaran Islam itu sesat gitu loh. Karena ada kepercayaan yang menyimpang dalam ajaran Islam itu sendiri. Oke, saya kira Anda tidak cocok kalau mengatakan dia muslim. Anda lebih baik membuat judul itu orang Syiah gitu loh, perempuan Syiah yang pindah ke ajaran Kristen, itu lebih pantas, lebih cocok. Bukan orang Islam, itu tidak cocok judulnya ini ya. Oke. Tidak mendefinisikan saya ataupun keluarga saya. Faki menjelaskan keluarga saya sangat liberal, sebuah ideologi yang mencita-citakan suatu masyarakat yang bebas dan kami menghargai semua jenis agama yang berbeda. Faki juga tidak asing dengan tradisi dan kepercayaan Kristen karena ia dan keluarganya sering merayakan hari raya Kristen. Kami akan pergi ke gereja pada hari Paskah. Kami selalu memiliki pohon Natal dan setiap tahun kami pergi ke Radio City Christmas Show. Nah, ya kan? Anda bisa nilai sendiri Bang Papel. Dia beraliran Syiah tapi dia liberal. Anda lihat sendiri dari Anda bacakan ini menunjukkan itu bukan berasal dari Islam itu sendiri. Apalagi alirannya Syiah dan liberal. Itu sudah cukup jelas Anda bacakan ini Bang Papel ya. Berarti sekali lagi dia bukan orang muslim, bukan Islam, bukan muslimah. Sekali lagi ya, ya terserah dia mau dia beragama apa aja pindah, itu hak dia gitu loh. Oke? Menonton The Miracle on 34th Street katanya. Tapi kami merayakan beberapa hari raya Islam juga ketika saya pergi ke University of Michigan karena ada lebih banyak komunitas muslim. Ayah saya ingin saya belajar lebih banyak tentang Islam. Saya tidak tahu banyak tentang Ramadan dan hari raya lain dan ayah saya ingin saya mengambil kesempatan itu dan belajar. Dia menambahkan dalam wawancara 2010 bahwa meskipun keluarganya dikenal sebagai muslim, ada anggota-anggota keluarganya yang secara terbuka beragama Kristen. Saya menganggap diri saya diberkati. Saya memilih keluarga yang merupakan campuran dari berbagai agama dan etnis yang berbeda. Saudara ipar saya adalah orang Kristen dan dia dan saudara perempuan saya membaptiskan kedua putra mereka. Saya memiliki seorang paman yang memeluk agama Kristen dan dia adalah seorang pendeta sekarang, katanya. Keluarga saya adalah muslim, tapi tidak satupun dari semua itu pernah muncul di keluarga kami. Kami tidak memandang agama sebagai sesuatu
yang menentukan kami. Kami memandang agama sebagai sesuatu yang kami hormati dan sesuatu yang mengajarkan kami tentang etika. Saya merasa sepertinya bisa menjadi seorang perwakilan yang hebat. Amerika adalah tempat yang penuh kesempatan dan orang-orang dapat hidup di Amerika dan menjadi apa yang mereka inginkan. Kata Faki, jangan menyangkal iman Anda, jangan menyangkal etnis Anda. Wow, ini luar biasa ya. Memang di negara-negara yang mayoritas Kristen, di sana tidak ada undang-undang penistaan agama, ya. Di sana tidak ada yang namanya pemaksaan terhadap seseorang untuk memeluk agama tertentu. Di sana bebas. Anda mau Kristen silakan, Anda mau Islam silakan. Dan ternyata di keluarga, ya, Miss Amerika ini juga seperti itu, sangat demokratis, ya. Jadi silakan Anda memilih apa yang Anda yakini dan tidak usah meniru orang karena orang tidak sepaham atau seiman dengan Anda. Oke guys, salam sejahtera dan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Bang Papel. Oh, itu tadi ya masalah Universe Indonesia Miss Universe USA tersebut ternyata dia bukan berasal dari Islam. Ternyata dia berasal dari ajaran Syiah. Syiah itu ajaran yang sesat dalam Islam itu sendiri. Nah, karena itu dia beraliran liberal, makanya sangat bebas gitu loh. Dan hidup di Amerika sana ya Anda bisa nilai sendiri. Nah, Anda silakan buka Google, buka YouTube, fakta ya kasus-kasus yang terjadi di wilayah sana. Itu Anda bisa nilai sendiri 300 pastor. Dari 300 pastor di gereja itu telah diduga melakukan pelecehan-pelecehan seksual. Dan korbannya bukan 1-2, Bang Papel. Nah, korbannya itu laporan investigasi panel juri selama 18 bulan terakhir ini. Anak yang jadi korban pelecehan seksual oleh pastor-pastor itu jumlahnya 1.000 anak lebih. Bayangkan Anda. Dan ini sudah dikasuskan, sudah masuk ke pengadilan. Dan para pastor itu pun sebenarnya mengakuin. Tapi ini mereka berusaha tutup-tutupin. Silakan Anda cek sendiri di media. Nah, Anda bisa lihat di BBC News Indonesia. Silakan Anda cek. Ratusan pastor di Amerika melecehkan ribuan anak. Bagaimana ini gitu loh. Bagaimana Anda mengatakan kualitas ajaran agama Anda itu bagus gitu loh. Iya kan, bagaimana Anda bisa menilai ini bagus? Dan orang jadi takut ke gereja karena pelecehan-pelecehan seksual itu gitu loh. Dan ini bukan terjadi di wilayah Amerika aja, hampir seluruhnya. Di Indonesia pun pelecehan-pelecehan seksual itu juga bisa terjadi. Ini saya tampilkan pelecehan-pelecehan seksual yang ada terjadi di Indonesia ya. Saya lihatkan dulu. Di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu siang ditangkap atas dugaan pencabulan terhadap seorang jemaatnya. Pencabulan diduga dilakukan sejak korban berusia 10 tahun pada 2005 hingga 2011 lalu. Tersangka ditahan karena polisi menduga yang bersangkutan akan keluar negeri. Polisi juga... Bagaimana nih Bang Papel? Ini terjadi seorang yang tokoh, seorang yang menjadi panutan, ternyata Anda bisa lihat sendiri dan bisa nilai sendiri ya Bang Papel ya, agar jelas. Dalami kasus ini karena tidak menutup kemungkinan ada korban lain. Kasus dugaan pencabulan oleh pendeta HL ditindaklanjuti setelah keluarga korban didampingi aktivis perempuan melapor ke Polda Jawa Timur pada 2 Februari lalu. Perkaranya ini ada berkaitan dengan ada salah satu anak pada waktu itu ya, sekira tahun 2005 hingga tahun 2011 itu ada anak yang di bawah pengawasan dia atau katakanlah murid ya. Nah, ini melaporkan bahwa dia dicabuli oleh pelapor ini ya. Nah, pada masa masih berusia kurang lebih 10 tahun. Dan itu dilakukan berdasarkan keterangan saksi dan korban itu dilakukan sepanjang tahun 2000 sampai 2011 gitu ya. Sehingga ini kita kenakan dia undang-undang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak itu. Dugaan pencabulan terbongkar saat korban yang kini berusia 26 tahun mengalami trauma berat saat akan menikah.
Korban menolak upacara pernikahannya dipimpin oleh pendeta HL yang tidak lain adalah pelaku kekerasan seksual terhadap dirinya saat masih kecil. Oke, bisa bagaimana Bang Papel? Nah ini makanya ajaran agama Anda di Amerika sana sekarang orang banyak tinggalkan gitu loh. Karena itu tadi ibaratnya begini loh, kalau kasus ini 1-2 orang yang melakukan mungkin perbuatan kesalahan pribadi lah, ya kan, perbuatan individu. Tapi ini hampir di Amerika sana 300 orang lebih pastor yang melakukan pelecehan seksual, dan ini mencederai suatu ajaran agama. Makanya orang-orang Amerika sana, orang-orang Inggris sekarang itu pindah ke agama Islam itu sendiri Bang Papel gitu. Di Inggris itu sekarang di orang agama di sana berubah menjadi nomor 2 di Inggris. Ya kan? Silakan Anda cek lagi nih, saya tampilkan juga ya. Oke. Saya melihat keluarganya menjadi korban pembunuhan, wanita ini pun menangis histeris. Kami selalu Rosalia, seorang wanita berusia 20 tahun, dibunuh oleh seorang pendeta. Tak hanya sampai di situ, sebelum membunuh, Anderson Sembiring, sang pendeta, juga diduga memperkosa korban. Pelaku berdalih membunuh korban lantaran korban berkata kasar kepadanya. Selain itu, diketahui pelaku dan korban memiliki hubungan asmara. Kejadian ini pun sempat membuat warga Desa Limau Manis, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara heboh. Usai membunuh, pelaku sempat kabur dan tertangkap di kawasan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang. Tersangka membuka celana korban dan berupaya untuk mensetubuhi korban. Namun kami tetap melakukan pendalaman untuk menguji alibi dari tersangka tersebut, tentunya dikaitkan dengan alat-alat bukti yang kami temukan di TKP. Korban pelecehan seksual. Conozco el dolor que han significado casos de abusos ocurridos a menores de edad y sigo con atención cuánto hacen para superar este grave y doloroso mal. Dolor por el daño y sufrimiento de las víctimas y sus familias, que han visto traicionada la confianza que habían puesto en los ministros de la Iglesia. Dolor por el sufrimiento de las comunidades eclesiales. Y dolor también por ustedes, hermanos, que además del desgaste por la entrega, han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento. Kejadian ini karena diancam jika melapor peristiwa ini kepada polisi. Perwakilan keluarga korban mendatangi gedung SPKT Polda Jawa Timur untuk melapor dan mengadukan kasus dugaan pencabulan yang dilakukan seorang pemuka agama atau pendeta di Surabaya terhadap jemaatnya sendiri bernama Iwe yang masih di bawah umur. Atas kekerasan seksual yang dilakukan HY, Jani menyebut hingga kini korban mengalami trauma dan luka psikologis. Kekerasan seksual dilakukan terduga pelaku terhadap korban selama berkali-kali, sejak korban berusia 9 tahun hingga dewasa. Dan saat ini... Oke, bagaimana Bang Papel? Anda sudah lihat ya? Nah jadi yang begini, mengapa itulah yang terjadi gitu loh. Ini fakta dan tidak bisa dibohong-bohongin gitu loh. Artinya begini Bang Papel, dalam suatu ajaran itu, kalau itu perbuatan cuma 1-2 orang, paling banyak 5 orang itu melakukan pelecehan seksual, mungkin anggaplah itu pribadi yang salah, pribadi orang itu masing-masing. Tapi kalau apabila ini dilakukan lebih dari 300 orang, dan ini dilakukan dengan bersama-sama di suatu tempat, di dalam suatu gereja, Anda bisa nilai sendiri. Ya kan, Anda lihat tadi kejadian kasus-kasus pastor yang di Amerika sana, di gereja-gereja sana, bagaimana mereka melakukan pelecehan seksual itu gitu loh. Dan ini Anda bisa nilai sendiri. Saya tidak bisa menilai karena saya bukan beragama dari ajaran agama Anda. Saya hanya melihatkan bahwa disinilah bedanya antara Islam dan ajaran Kristen itu sendiri gitu loh. Dan ini ujung-ujungnya Anda bisa lihat sendiri bagaimana ujung akhirnya para pastor, para Paulus yang ada di sana mengundurkan diri, dan akhirnya dia memilih agama yang dia pilih gitu loh, bukan ajaran-ajaran dia sendiri. Saya tampilkan siapa yang mengundurkan diri dari paus itu gitu loh. Saya lihatkan ini videonya ya.
Nah ini Bang Papel ya, Anda bisa lihat sendiri bagaimana sampai terjadi di Amerika sana, di daerah Vatikan sana, di negara Eropa sana. Anda bisa lihat sendiri dan renungkan gitu loh, mengapa ini bisa sampai terjadi gitu loh. Jadi kalau Anda mencoba untuk ya sindir-sindir Islam dalam ajarannya, Anda bisa nilai sendiri ajaran agama Anda gitu loh. Ini saya tampilkan ya, biar Anda sendiri jelas, oke? Dunia internasional tentang sikap resminya pada perseteruan berdarah Israel-Palestina di Timur Tengah yang kembali memanas akhir-akhir ini. Tetapi apa yang lalu dikatakannya di depan beberapa ribu umat Katolik itu nyatanya betul-betul adalah momen yang begitu mengagetkan, bahkan juga bisa disebut sebagai berita era ini. Seperti petir di siang bolong, pada jam 17 setempat, Sri Paus menginformasikan pada semua dunia kalau sejak itu, detik itu, beliau menyebutkan dia masuk Islam. Karena sangat mengagetkan pengumuman itu, 16 orang di antara beberapa ribu umat yang mendengarkan pidato segera dilarikan ke rumah sakit lantaran memperoleh serangan jantung mendadak. Cuma 5 nyawa di antara mereka yang sukses diselamatkan. Saat Sri Paus menyampaikan sikapnya dalam pidato tanpa ada teks itu, semua umat terlihat demikian serius didengarkan. Sebagian pimpin Vatikan terlihat seperti tidak terlalu kaget. Bahkan juga sebagian di antara mereka yang mendengarkan pidato Sri Paus itu tengah memegang suatu hal. Mungkin saja banyak umat Katolik di hadapan Sri Paus yang heran dengan benda apa yang dipegang oleh sebagian kardinal serta pimpinan Vatikan itu. Nyatanya mereka tengah memegang tasbih, sembari mulutnya tampak seperti tengah membaca ayat-ayat. Nyatanya beberapa pimpinan serta pengurus Vatikan semuanya sudah mengetahui kalau sejak sebagian bulan paling akhir, Sri Paus bahkan juga telah mulai lakukan sholat serta puasa. Serta itu juga Paus Benediktus ke-16 resmi mengundurkan diri. Sebelum mundur, pemimpin umat Katolik Roma ini tampil di publik Vatikan untuk kali terakhir. Dengan tidak adanya Paus, Vatikan akan memilih Paus baru, pengganti Benediktus. Sidang pemilihan Paus atau konklav akan berlangsung mulai 4 Maret. Lamanya konklav tidak bisa diprediksi, namun Paus pengganti selambat-lambatnya harus sudah terpilih 1 pekan sebelum Minggu Suci. Karena Paus baru harus memimpin Misa Paskah. Dan mundurnya Paus merupakan peristiwa langka di Vatikan. Sebelum ini, terakhir kali Paus Vatikan mundur terjadi hampir 600 tahun silam, yaitu Paus Gregorius ke-12 pada tahun 1415. Paus Yohanes II masuk Islam. Karena begitu mengagetkannya pengumuman itu, 16 orang di antara sebagian ribu umat yang dengarkan pidato segera Sri Paus selekasnya dilarikan ke rumah sakit karena peroleh serangan jantung mendadak. Hanya 5 nyawa di antara mereka yang berhasil diselamatkan. Waktu Sri Paus menyampaikan sikapnya dalam pidato tanpa ada teksnya itu, semua umat terlihat sekian serius dengarkan. Oke, tadi kita bisa lihat bersama-sama ya Bang Papel, ternyata
ajaran yang ditawarkan Islam itu hanya karena meneruskan aja Bang Papel. Islam itu sebenarnya meneruskan ajaran sebelumnya, yaitu kitab Taurat, kitab Injil, kemudian Islam itu sendiri. Buktinya apa? Buktinya Islam aja sendiri yang konsisten gitu loh. Konsisten menjalankan, mengamalkan apa-apa di dalam kitab Taurat tersebut gitu loh. Ternyata hanya Islam yang dari dulu sampai sekarang konsisten meneruskan ajaran-ajaran dari pendahulunya, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan Al-Quran gitu loh. Dan sebenarnya orang sudah tahu, sebenarnya mereka orang-orang terdahulu juga tahu akan kehadiran, akan datang nanti penutup para nabi gitu loh. Penutup para nabi, penyempurna, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri gitu loh. Jadi saya nilai semoga dengan adanya video ini dan para penyimak, para pemirsa dimanapun saat ini Anda berada, yang agamanya juga di luar ajaran Islam bisa menilai ini gitu loh. Islam sebenarnya nggak penting banget, nggak terlalu penting mau diterima mau enggak, itu hak masing-masing pribadi. Dan orang juga susah mau mendapatkan hidayah juga susah, itu tergantung dari atas gitu loh. Islam hanya menyampaikan kebenaran. Terserah mau terima mau tidak, itu kembali ke pribadi masing-masing. Dan Anda bisa lihat sendiri gitu loh. Faktanya sekarang ini seluruh dunia orang berbondong-bondong masuk Islam. Karena informasi dalam Islam itu sekarang sudah komplit. Tidak ada lagi hal-hal yang miring, hal-hal yang tidak jelas, atau hal-hal yang informasi sepihak sehingga menganggap Islam itu negatif gitu loh. Itu sudah nggak bisa lagi sekarang. Karena dunia sudah terbuka internet. Jadi fakta yang sebenarnya sudah jelas gitu loh. Dari dulu, kalau dulu mungkin boleh orang sepihak aja informasi. Nah sekarang sudah terbuka semua. Apalagi di musim virus corona atau COVID-19. Dan terbukti orang Islam, orang yang beragama Islam itu sedikit yang terkena serangan COVID atau virus corona tersebut, sangat sedikit. Anda bisa cek aja, buktikan sendiri di Wuhan, negeri Cina itu, di mana agama di luar Islam itu lebih dari 2.000 lebih 3.000 kena di Wuhan sana. Dan orang Islam Muslim Uighur sangat sedikit yang terkena virus corona tersebut gitu loh. Itu membuktikan bahwa ajaran Islam itu ternyata mampu bertahan dan mampu menghadapi virus corona itu sendiri gitu loh. Dan sekarang informasi di tanah Arab, di Arab Saudi juga sekarang sudah terbebas dari virus corona tersebut gitu loh. Jadi insya Allah umat Islam dengan mencuci tangan, berwudu, dengan sesuai dengan tidak memakan makanan yang diharamkan, dan tetap menjalankan perintah Tuhan sesuai dengan terdahulunya seperti ajaran hitam dalam kitab Taurat, kitab Injil seperti itu, maka sangat jelas sekali bahwa mampu umat Islam itu, ajaran Islam itu sangat mampu untuk menjelaskan dan menerangkan bahwa ini loh kebenaran yang sesungguhnya. Artinya, oke, saya kira ini aja informasinya dulu ya. Semoga yang menyimak video ini bisa tergugah hatinya dan menjadikan renungan gitu loh. Renungkan aja dulu mana yang sebenarnya dalam ajaran ini yang benar gitu loh. Termasuk postingan-postingan ini Anda nilai sendiri, lihat sendiri, analisa sendiri, benarkah Yesus itu sebagai Tuhan atau tidak. Silahkan Anda nilai sendiri. Ini bukti faktanya ada di kitab Anda bahwa Tuhan itu sebenarnya Maha Esa. Silahkan Anda nilai sendiri. Dan apabila hal-hal itu tidak jelas, Anda bisa tinggal cari informasi yang sebenarnya gitu loh. Oke? Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.